Oke, kita berjumpa lagi di kesempatan video kali ini, sahabat Ruang Isu. Dalam muatan video kali ini, saya ingin menyoroti dari salah satu berita yang terpublikasi dari Warta Ekonomi. Nah, dalam muatan berita tersebut, PT Jakarta Propertindo Jakpro digugat oleh Persaudaraan Warga Kampung Bayam (PWKB) dengan tuntutan memulihkan hak 75 warga korban pergusuran proyek Jakarta International Stadium (JIS) yang dibangun di era Gubernur Anies Baswedan. Nah, sahabat Ruang Isu, ternyata dalam persoalan pembangunan JIS yang begitu dibanggakan oleh Pak Anies Baswedan dengan segala kemegahan, alasan dengan atas nama rakyat, dan lagi-lagi ternyata itu ada persoalan mengenai masalah tuntutan untuk memulihkan hak 75 warga korban. Sangat miris dengan melihat isu yang justru begitu berdatangan perihal dari persoalan mengenai pembangunan JIS tersebut. Nah, di dalam berita tersebut seperti diketahui, Pemprov DKI hingga kini belum memberikan hak unit dan pengelolaan Kampung Susun Bayam sebagaimana telah dijanjikan sebelumnya, sehingga dianggap telah melanggar prinsip atas tempat tinggal yang layak. Nah, pengacara publik LBH Jakarta Pak Jihan Fauzia menyebutkan pembangunan Kampung Susun Bayam telah selesai dibangun dan diresmikan secara langsung oleh Pemprov DKI Jakarta 13 Oktober 2022 lalu, katanya. Nah, pada 18 Oktober 2022 PWKB, ia meminta kepada Jakpro dan Pemprov DKI Jakarta agar warga dapat mulai menempati unit di kampung warga akan segera menghuni Kampung Susun Bayam. Namun, tidak satupun warga yang mendapatkan rangkap dokumen kesepakatan tersebut sampai keberatan administratif ini diajukan, ujar Jihan dalam keterangannya pada Senin tanggal 20 bulan 2 2023. Jakpro dan Pemprov DKI Jakarta disebut hanya menebarkan janji palsu terkait pergusuran pembangunan stadion yang menjadi andalan era Anies Baswedan. Lagi-lagi sahabat Ruang Isu, dari berita tersebut begitu sangat memprihatinkan sekali lagi karena begitu banyak janji yang sengaja diberikan kepada warga, tetapi ternyata tidak sesuai dengan harapan, dan inilah akhirnya yang boleh kita melihat sendiri kenyataannya diusut oleh warga Kampung Bayam. Nah, namun kalau kita melihat beberapa kali dari Jakpro mengundang warga memang untuk membahas tarif sewa Kampung Susun Bayam. Sayangnya tarif sewa yang diajukan sangat besar sehingga warga tidak menyetujui besaran nilai dikarenakan sangat memberatkan warga. Luar biasa sekali. Ya, justru ini sebagai sebuah sikap seperti
menindas ya warga dan tidak membuka mata dengan luas melihat kondisi dari ekonomi warga setempat, tidak berperi kemanusiaan lah, bisa dikatakan begitu. Nah, di akhir November 2022 ada kesepakatannya mengenai pengelolaan dan kepemilikan kampung Susun Bayam akan diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta, tetapi hingga saat ini belum terlaksana. Wow, yang merespon tindakan Pemprov ya DKI Jakarta beserta Jakpro PWKB bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta melayangkan keberatan ya administratif kepada PJ Pak Gubernur DKI Jakarta Pak Heru Budi Hartono beserta Direktur Utama Jakpro. Nah, dari ada sekitar 4 poin dari keberatan tersebut yang disampaikan. Yang pertama, untuk supaya segera memberikan unit pada kampung Susun Bayam sebagai bentuk pemulihan hak bagi warga kampung Bayam yang mengalami pergusuran. Khususnya terhadap ada 75 keluarga yang diwakili para pengaju. Yang kedua, menjamin warga kampung Bayam dapat menghuni kampung Susun Bayam dengan harga yang terjangkau dengan terlebih dahulu dilakukannya dialog atau diskusi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi warga sebagai korban pergusuran. Nah, yang ketiga, menjamin bahwa warga mendapatkan hak pengelolaan atas kampung Susun Bayam. Sedangkan yang keempat, menjamin terpenuhinya hak atas tempat tinggal yang layak bagi warga kampung Susun Bayam dengan tidak melakukan pergusuran kembali. Nah, jadi meninggalkan beban, meninggalkan masalah kepada Pak Heru, ya Pak Anies Baswedan, bisa dikatakan begitu. Akhirnya Pak Heru yang kena batunya sendiri, yang bertanggung jawab dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Selama dalam persoalan pembangunan JIS itu justru menjadi persoalan. Ya, memberikan beban kepada Pak PJ, Pak Heru untuk menyelesaikan itu. Nah, kalau dari sejauh ini kita boleh melihat status Pak Anies Baswedan juga untuk akan maju di dalam pencapresan ini, sedikit kita menarik ke belakang bahwa ternyata dalam masa dia memimpin Jakarta saja itu tidak beres. Lalu bagaimana mungkin kita boleh memberikan hak pilih untuk jadi seorang presiden memimpin Indonesia kita yang sangat luas dan besar ini selama 5 atau 6 tahun ke depan. Mari kita berpikir dan menyikapi ini dengan sikap yang dewasa. Ini bukan sebuah muatan video yang provokatif, tetapi memang berita yang teraktual dan juga fakta yang sangat jelas bagaimana dan apa yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan selama ia memimpin Jakarta sebagai gubernur waktu itu. Aduh, sangat banyak sekali persoalannya, tetapi saya yakin kita sebagai masyarakat yang sadar dan mengerti untuk melihat bagaimana sosok seperti apa yang kita butuh untuk Indonesia kita tercinta ini. Saya mau pamit undur diri dalam video kali ini. Terima kasih semua sahabat Ruang Isu sudah menonton video ini sampai selesai. Salam NKRI.